Posisi saya sebagai Ketua Umum Tabligiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan Mandataris Muktamar ke-34. Gus Yahya menegaskan jika dirinya masih menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU di tengah isu pemakzulan. Bahkan dirinya mengaku siap menempuh jalur hukum apabila jalur dialog dan musyawarah tetap ditolak atas polemik ini. Hal tersebut dikatakan Gus Yahya dalam konferensi pers yang digelar di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Rabu 3 Desember 2025 sore. Menurut AD atau ART peraturan di PBNU, Gus Yahya mengatakan posisi Ketua Umum tidak bisa digantikan dengan seenaknya kecuali melalui muktamar. Sehingga kata Gus Yahya, soal hasil rapat harian syuriah mengenai jabatannya saat ini tidak dapat diterima dan batal demi hukum karena di luar kewenangan dari rapat harian syuriah sendiri. Lebih lanjut, Gus Yahya mengaku dirinya bersama pengurus yang lain telah membuat keputusan dengan tekad untuk menjaga tatanan organisasi sekuatnya. Seperti yang diketahui, isu pemakzulan Gus Yahya tengah menjadi perbincangan publik beberapa waktu belakangan. Pengurus syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama resmi memberhentikan Kiai Haji Yahya Stakuf atau Gus Yahya dari jabatan Ketua Umum. Pemberhentian tersebut disampaikan melalui surat edaran tanggal 25 November 2025 yang ditandatangani oleh Wakil Rais Am PBNU Kiai Haji Afifuddin Muhajir dan Katib Am PBNU Haji Ahmad Tajul Mafatikir. Saya ingin menegaskan kembali bahwa posisi saya sebagai Ketua Umum Tabligiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan Mandataris Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama di Lampung tahun 2021 yang lalu, bahwa posisi saya sebagai Ketua Umum Pengurus Tabligiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Mandataris Muktamar ke-34 tahun 2021 di Lampung tetap tidak dapat dirubah kecuali melalui muktamar. Ini sangat jelas dan tanpa tafsir ganda di dalam sistem konstitusi dan regulasi NU, baik AD/ART maupun peraturan lainnya. Pertama mengenai ancaman-ancamannya, bukan cuma Pak Uril yang mendapatkan ancaman-ancaman. Ini orang yang tampangnya pernah kelihatan di media ini ya semuanya mendapatkan ancaman-ancaman dengan berbagai cara, ya, mulai dari telepon yang tidak berhenti, WA, sampai dengan ancaman-ancaman bermacam-macam tentunya. Ya, bahkan pengurus-pengurus di tingkatan terbawah saya mendapat laporan misalnya dari PBNU, PCNU ini juga dihubungi ya dengan ya. Nah ini sebenarnya normal. Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau yang akrab sapa Gus Yahya mengaku siap menempuh jalur hukum buntut isu pemakzulan dirinya sebagai Ketua Umum PBNU. Pernyataan itu ia sampaikan dalam konferensi pers yang digelar di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Rabu 3 Desember 2025. Dalam keterangannya, Gus Yahya mengaku PBNU tak bisa digantikan begitu saja kecuali melalui muktamar. Ia juga menyinggung soal ancaman terkait isu pemakzulan yang diterima oleh jajarannya. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun News, Yaturikan Abdi Rianda. Ya, terima kasih. Bisa saya sampaikan terkait dengan hasil konferensi pers yang dilakukan di kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU di kawasan Jakarta Pusat pada hari ini, hari Rabu tanggal 3 Desember 2025. Memang tadi Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf alias Gus Yahya menggelar konferensi pers bersama pengurus PBNU yang lainnya di kantor PBNU pada hari ini terkait dengan salah satunya adalah isu pemakzulan yang memang saat ini bergulir
dan menjadi perbincangan masyarakat di media maupun secara langsung terkait dengan isu pemakzulan atas jabatan Ketua Umum PBNU yang saat ini memang dijabat oleh Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya. Tadi memang Gus Yahya kembali menekankan jika saat ini dirinya masih menjabat sebagai Ketua PBNU karena memang dari ADART dan juga aturan-aturan lainnya yang berada di PBNU ini menjelaskan jika memang pergantian jabatan Ketua Umum ini memang harus dilakukan melalui muktamar atau seluruh Nahdien atau seluruh anggota dari PBNU. Nah, Gus Yahya menyebut jika memang hasil rapat harian Suriah PBNU yang memang berisi soal meminta agar Gus Yahya mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum ini, disebut Gus Yahya itu memang batal, bisa disebut batal demi hukum dan juga karena memang di luar kewenangan dari rapat harian Suriah dari PBNU itu sendiri. Untuk itu tadi Gus Yahya juga menyebut jika pihaknya siap menempuh jalur hukum jika memang polemik yang terjadi di tubuh PBNU ini tidak bisa dibicarakan lagi dengan dialog dan musyawarah dengan baik, karena Gus Yahya berkomitmen atau menegaskan untuk mempertahankan jabatan yang saat ini ia emban demi agar tidak disalahgunakan oleh sejumlah orang yang memiliki kepentingan. Kemudian tadi juga Gus Yahya menyebut terkait dengan adanya ancaman-ancaman yang memang didapat oleh dirinya dan juga sejumlah pengurus lainnya di tengah isu pemakzulan ini. Namun memang Gus Yahya sendiri tidak membeberkan secara detail ancamannya ini apakah berkaitan dengan isu pemakzulan yang memang atau isu polemik dan konflik internal dari PBNU itu sendiri, apakah ancaman itu berkaitan dengan itu atau tidak. Namun memang disebutkan Gus Yahya ancaman itu berupa telepon masuk, lalu juga ada pesan-pesan. Memang meski tidak disebutkan pesannya itu berisi ancamannya seperti apa, namun memang Gus Yahya menyebut ancaman itu dikirimkan kepada dirinya dan juga pengurus besar Nahdlatul Ulama, bahkan sampai yang terkecil di wilayah dan juga cabang dari maksud kami PWNU dan juga PCNU. Namun dirinya juga tidak menjelaskan secara detail terkait dengan ancaman tersebut. Baik, pertama tentang masalah PBNU dan lain-lain yang merupakan masalah hukum ya. Istilahkan diproses secara hukum. Ya, kita nunggu juga. Kalau ada yang merasa silakan saja. Ya. Gitu loh. Jadi posisi semua orang dalam hal ini sebagai warga negara, kita semua taat hukum. Silakan diproses, tetapi ya jangan belum lalu mengada-ada sudah menuduh TPPU sementara dijadikan alasan, padahal faktanya tidak ada dan indikasinya itu juga tidak jelas. Ya, nah saya juga tidak tahu nanti prosesnya seperti apa. Masa ada proses hukum hanya berdasarkan pernyataan yang tidak berdasar, itu juga kan juga ya sulit terjadi lah. Tapi sejauh hal-hal menyangkut hukum, kita semua taat hukum. Dan kita mempersilahkan apabila ada proses hukum yang dijalankan. Dan kemudian itu ya pertanyaannya ya. Kemudian soal sebelum saya beralih ke bencana, sebetulnya sekarang sudah mulai terbuka kan, bahwa tuduhan-tuduhan yang dilontarkan di awal itu dasarnya tidak jelas. Sedemikian rupa sampai misalnya auditor membuat pernyataan di media mereka akan mundur karena data yang mereka gunakan yang belum selesai itu disalahgunakan, dimanipulasi untuk membuat tuduhan-tuduhan itu. Saya kira semua sudah baca ya.
Nah, maka ya kita lihat nanti seperti apa. Nanti akan terlihat di situ bahwa memang tuduhan-tuduhan ini memang fabrikasi dan manipulasi dari satu proses yang memang wajar, normal, dan memang kita agendakan, tapi dengan maksud memperbaiki organisasi, bukan membuat terus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.